Alright guys, welcome back to my channel guys, Suka Touring. So hari ini gue lagi pakai Ninja 650 gua. Mungkin gue mau ya cerita-cerita sedikit, mini review lah mengenai Ninja 650 ini. So basically sih ini Ninja 6,5, ya sesuai namanya 650 cc ya. 650 cc 2 silinder. Jadi mesinnya sama kayak mesin IR6N, IR6F, Jet 650. Hanya saja mungkin bedanya nih, kalau dengan mesin kayak IR6N ya, mesin ini ada sedikit update atau pembaruan ya. Secara spek teknis sih, untuk mesin kayak IR6N itu, walaupun dia sama-sama 6,5, tapi horsepower-nya itu dia lebih tinggi ya. Dia beda 1 atau 2 horsepower. Jadi yang ini mungkin lebih rendah, tapi secara torsi ini agak sedikit menang. Nah selain itu, kalau kita bicara ini, kalau kita compare misalnya dengan IR6F atau IR6N, Ninja 6,5 ini bobotnya lebih enteng ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar, mungkin ada 20 kilo, 15 kilo, 20 kilo harusnya ada sih. Dan dia weight distributionnya ini lebih proporsional. Jadi berat antara depan sama belakang ini lebih pas ya. Ini sehingga yang kita rasakan nih, motornya lebih lincah. Nggak kayak IR6N yang agak berat di atas ya, berat di depan gitu. Jadi nggak begitu lincah. So far untuk tarikannya juga ini sadis ya. Torsinya badak, lihat tuh. Kita baru gas sedikit aja udah langsung larinya kayak gitu. Ini mesin semua standar. Knalpot juga baru diganti standar. Kemarin itu sempat pakai yang custom, leher custom. Silencernya diganti dengan yang Two Brothers ya. Cuman dengan knalpot standar ini, responsif dari gasnya itu berasa lebih enak gitu. Apalagi di RPM bawah sama tengah. Dan motor ini sih, kalau kita bicara dari posisi riding ya, ini motor memang motor sport, tapi ini motor sport touring ya. Nah maksudnya motor sport touring ini genrenya itu sport, tapi posisi dari stangnya itu masih cukup nyaman lah kalau kita digunakan untuk touring jarak jauh gitu. Sesuai sebutannya sport touring ya. Mungkin karena itu nggak semua orang sih mungkin suka ya dengan posisi ridingnya begini. Rata-rata orang kalau terutama mungkin di Indonesia lah, kalau yang namanya motor sport itu kalau bisa stangnya itu ya bener-bener nunduk yang ke bawah sekali gitu ya. Ya tapi tergantung kembali juga ke masing-masing orang ya. Personally sih kalau buat gua, posisi riding ini cukup nyaman ya, karena nggak terlalu bungkuk, tapi nggak terlampau tegak juga. Kita masih dapat sensasi motor sport ya. Dan ini bener nyaman sih. Kita bisa riding untuk jarak jauh, karena motor ini udah pernah gua pakai, sudah ke Garut, juga sudah ke Dieng ya. Jadi sudah proven lah. Walaupun ini nggak ada bagasi, tapi kita tinggal pakai soft tailback, jadi kita bisa ikat ke belakangnya. Dan di belakangnya itu juga dia sudah ada kayak dudukannya juga sih, kayaknya buat mounting sidebox ya. Tinggal dibor aja gitu.
Nah kalau teman-teman lihat nih dari sisi kokpitnya pasti familiar nih. Nah kalau orang nggak tahu pasti akan nyangka ini adalah Ninja 2,5 atau all new Ninja 250 yang keluaran tahun 2018 ya. Sebetulnya kokpit ini justru diturunkan ke Ninja 2,5. Jadi speedometer model Ninja 2,5 yang model all new ya, yang tahun 2018 itu ngambilnya justru dari Ninja 2,5 ini. Dan karena speknya dia juga 2 silinder, kalau kita ganti knalpot mungkin nggak akan jauh ya. Kalau bagi orang yang nggak terlalu paham, mungkin dia akan menyangka ini Ninja 2,5 sih. Tapi tahu-tahu kalau pas digas ini larinya langsung ngibrit. Cuma memang kalau kita yang udah sering bawa, kita bisa bedain ya. Untuk 6,5 ini kalau diganti knalpot dia suaranya lebih ngebass, bassnya lebih dapet. Tapi kalau yang Ninja 2,5 itu dia lebih ke arah mid ya, suaranya lebih ke arah mid dan cenderung suaranya agak melengking. Bedanya sih di situ. Lalu kalau dari sisi depan yang membedakan ini dengan Ninja all new Ninja 2,5 adalah ini sudah double disc brake depannya ya, karena kan ini moge ya, 6,5 cc, dan lari juga nggak main-main ini bisa tembus 200 juga bisa guys. Dan itu juga untuk kecepatan 180 itu sangat gampang sekali. Nanti kita bisa coba deh tes di depan nih, kalau misalnya pas lagi ada jalur yang kosong. Jadi sini moge yang ya cukup recommended lah buat sehari-hari. Nah guys, bisa lihat di situ juga average consumption-nya itu 1:20. Memang agak boros ya, karena dia moge 6,5 2 silinder. Tapi ya power torsinya itu cukup sadis. Kita coba guys. Tuh udah langsung 120 guys. Pengeremannya juga cukup enak karena ini sudah ABS untuk depan dan belakang. Tadi depan dia double disc, belakang itu dia single disc. Model swing armnya ini juga udah bagus ya kalau dibandingin sama Ninja 2,5. Karena kalau Ninja 2,5 itu kan dia model swing armnya cuma kotak aja. Nah ini kita tes guys. Guys, jarak sepedanya itu kecepatan 110 easily guys. Sangat-sangat, tarikannya sangat-sangat responsif ya. Ini moge harian yang cocok lah. Kalau lu mau buat San Mori, ini juga bagus, keren. Karena tampilannya dia sport. Paling lu hanya perlu ganti, misalnya kalau lu mau ganti knalpot, atau lu mau upgrade pengeremannya ke Brembo, atau mungkin koplingnya lu mau ganti ke Aku 1 atau merek yang lain. Dan ini kalau dibandingin dengan JTEC 6R, ya kalau JTEC 6R itu secara power sih memang JTEC 6R itu jauh lebih tinggi ya. Tapi kalau buat San Mori
buat jalan-jalan begini ya kita sih nggak akan ketinggalan jauh-jauh banget sih, karena power dan torsinya ini masih dapet ya, masih enak. Untuk bensin biasanya gue sih pakai selalu Shell ya. Banyakan Shell V-Power, kadang gue pakai Nitro Plus juga. Cuma karena ini kompresinya masih, gue agak lupa kompresinya berapa nilainya tepatnya. Cuman ini masih oke untuk minum Pertamax. Jadi kalau kita bawa touring keluar kota, ya mungkin jarang ada Pertamax turbo, kita masih bisa pakai Pertamax guys. Lalu bicara kalau suspensinya, ini suspensi sangat-sangat empuk sekali. Bahkan kayaknya untuk ukuran moge ini terlampau empuk ya. Ini untuk gue yang beratnya sekitar 60-an. Tapi untuk gue sendiri sih gue merasakan ini sangat nyaman ya. Karena ya kita tahulah jalanan di Jakarta atau kita keluar kota tuh jalannya kayak gini tuh, banyak keriting-keriting. Ya suspensinya sih cukup empuk. Di belakang itu suspensinya kita bisa adjust, dia ada preloadnya seperti biasa. Ada beberapa settingan lah, tapi by default dari Kawasaki itu dia di posisi yang medium. Overall kalau orang nggak tahu, dilihat secara sekilas, orang akan pasti nyangka ini Ninja 2.5 nih. Kadang gue suka bercanda, ini Ninja 2.5 tapi yang di bore up ke 6.5. Coba bedanya, ini knalpotnya underbelly. Kalau Ninja 2.5 dia knalpotnya kan di high mount ya, di atas. Rata-rata Kawasaki including kayak JTEC 25R juga dia underbelly ya knalpot ya. Kecuali JTEC 25RR yang baru, dia knalpotnya udah di atas high mounting. Nah kembali ke speedometer, ini ada shift lightnya juga, lu bisa setel di RPM berapa, ada indikator gigi, ada waktu, ada trip A, trip B, total odometer, kemudian juga ada fuel meter, dan lengkap juga dengan suhu atau indikator mesin. Nah buat para pengguna Kawasaki ya, atau yang belum pernah pakai moge ataupun Ninja 2.5 Kawasaki, temperatur Kawasaki itu memang dia selalu hampir mentok seperti yang kalian bisa lihat di sini guys. Dia satu strip sebelum mentok, selalu begitu. Tapi nanti ketika fan-nya itu berputar, fan-nya kick in, itu nanti akan turun dia suhunya. Turun kira-kira 1 atau 2 bar. Jadi selalu begitu. Jadi itu normal sih. Itu yang beda dengan kalau kita biasa pakai mobil, mungkin suhunya kan harusnya di tengah gitu ya. Kalau di Kawasaki enggak. Sampai ke moge yang Jet 900 itu pun juga sama sih. Jadi dia akan naik mendekati mentok, tinggal satu strip. Kalau masih normal, suhu fan itu akan berputar, terus dia akan turun. Nah kemudian dia juga ada dia juga ada average fuel consumption, ada yang real time-nya juga. Kemudian dia juga ada hitung untuk range. Jadi kalau kita dari full, kita bisa lihat dengan kecepatan kondisi kita berjalan, dia bisa menghitung range berapa kilometer. Nah yang menariknya lagi, unitnya ini bisa disetting dari yang metrik. Kalau kita kan menggunakan kilometer. Tapi seandainya kalau teman-teman misalnya bawa ini ke luar, mungkin touring atau apa, nah itu kita bisa ganti ke Imperial. Imperial itu yang menggunakan mile dan gallon ya. Itu mungkin satuan
di US atau di negara-negara mana yang menggunakan satuan Imperial. Sama sih sebetulnya dengan yang Ninja 2,5 yang 2018 itu juga kita bisa ganti-ganti itunya untuk satuan unitnya. Untuk posisi windshield depan ini kebetulan sudah gua ganti. Tapi windshield ini bisa di adjust. Dia ada 3 position, paling bawah, tengah, sama atas. By default dia adanya di tengah. Tapi adjustnya ini manual ya, nggak otomatis kayak Honda Forza. Ya, tapi karena dia sport touring, kita bisa adjust windshieldnya ini ya supaya anginnya itu nggak langsung kena ke dada ya. Atau kita bisa tuck in pada saat kecepatan tinggi, kita tunduk seperti begini sehingga mengurangi tahanan angin dari depan, terutama ke arah helm sama dada. Nah, untuk kopling nih gue udah ganti pakai Akko 1, jadi ini sangat enteng. Dan dari Kawasaki ini dia sudah menggunakan assist dan slipper clutch ya. Kalau gua nggak salah ingat untuk model yang ini model yang tahun 2016. Jadi koplingnya sangat enteng sekali. Terus kemudian dari sisi tombol sebelah kiri ini saklarnya ini ada biasa dimmer, high pass, lampu tembak, kemudian lampu tinggi, dia sudah ada hazard, lampu sign, klakson gue juga udah ganti. Ini menggunakan yang Hella, jadi bunyinya seperti gini. Kemudian sebelah kanan itu kita ada kill switch sama tombol starter. Ya, di range antara 120-an juta lo bisa dapat moge kayak gini sih. Udah bisa parkir di mall, bisa parkir di Sensi kalau lu mau San Mori. Larinya juga kenceng, tenaganya juga enak. Overall sih worth it ya guys. Kalau nanti ada yang kelewat, mungkin nanti akan gue review di video berikutnya. Kita juga udah sampai nih. Kita mau ketemu teman dulu sambil ngopi-ngopi cantik guys. Tuh, ini genre motor-motor adventure. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Thank you.